Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Iwan Fajar Khatami dan beserta teman-teman lainnya. Saya Moni Viano. Saya Dini Canika Sumara. Saya Dita Wijaya Apria. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai eh, praktikum keamanan sistem informasi percobaan ke-6 tentang Wazuh dan Wireshark. Jadi pertama-tama hal yang harus dilakukan adalah menginstal Wazuh di Ubuntu, yang mana ini kami menggunakan Putty sebagai uh, remote command dari server Ubuntu agar bisa mengcopy dari modul komen-komennya. Jadi komen pertama yang akan dilakukan adalah kami akan memasukkan komen ufw allow 1514/tcp, yang mana ini berfungsi untuk mengizinkan koneksi masuk ke port 1514 melalui protokol TCP lewat firewall UFW atau uncomplicated firewall, yang mana port 1514/TCP ini merupakan port default yang digunakan oleh Wazuh agent untuk mengirim log ke Wazuh manager jika memakai TCP. Oke, setelah kita menjalankan UFW allow 1514/TCP, kita akan menjalankan komen apt get update. Nah, komen ini akan memperbarui daftar repositori paket dari semua sumber sistem di Ubuntu. Lanjut, ke selanjutnya adalah komen apt min get install gnupg apt min transport min https. Komen ini berfungsi yang mana terdapat GNUPG untuk memverifikasi tanda tangan digital atau repositori dan paket. Dan selanjutnya memasukkan komen curl min so https paket wazuh dan sebagainya seperti yang terlihat di layar, yang mana ini berfungsi untuk mengunduh skrip instalasi resmi Wazuh versi 4.6, dan juga ada min s itu untuk berfungsi agar tanpa output download progress. Min o nantinya menyimpan file dengan nama aslinya yaitu wazuh min install.sh, dan sudo bash itu jika unduhan sukses akan langsung menjalankan skrip tersebut dengan bash dan hak akses sudo. Nantinya skrip ini akan menambahkan repositori Wazuh, menginstal dan mengonfigurasi Wazuh Indexer, Wazuh Manager, FileBit, dan Wazuh Dashboard. Oke, setelah terinstall, kita akan melihat file apakah sudah terinstall atau belum dengan menggunakan komen ls min alrt yang akan menampilkan daftar file dan folder di direktori saat ini dengan detail, dan dapat dilihat sudah terdapat wazuh min install.sh, yang artinya kita sudah berhasil mengunduh skrip instalasi resmi wazuh versi 4.6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Dini. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan perintah chmod 777 wazuh install.ssh, di mana perintah ini berguna untuk mengatur hak akses file wazuh supaya bisa dijalankan oleh siapapun. Nah, di sini 777 artinya user, group, dan juga others itu dapat baca, tulis, dan juga eksekusi. Seperti yang tampil pada layar. Nah, di sini selanjutnya adalah perintah ls-alrt, di mana bertujuan untuk mengecek hasil dari chmod yang telah tadi kita tuliskan.
Dan di sini kita pastikan bahwa file Wazoo itu sudah memiliki hak akses min RW X RWX RWX seperti yang terlihat pada layar. Untuk perintah selanjutnya adalah titik slice wazoo install.ssh min a ignore check, di mana artinya underscore slice itu menandakan file dijalankan dari direktori saat ini. Sementara min a itu mode all in menginstal Wazoo server, Wazoo dashboard, dan juga Wazoo agent. Sementara untuk ignore check itu mengabaikan beberapa pengecekan sistem, misalnya RAM minimum. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Tapi karena di sini sebelumnya kami sudah menginstalnya dan telah didapat juga usernya itu adalah admin dan juga passwordnya adalah yang tertera pada layar, maka kita bisa lanjut ke bagian IPA, di mana IPA ini berfungsi untuk kita melihat atau menampilkan informasi jaringan dari server Ubuntu kita. Setelah itu nanti didapatkan IP-nya dan kita bisa langsung beralih ke browser untuk mengetikkan HTTP slice IP yang telah kita dapatkan tadi. Bisa kita lihat pada layar, di sini IP-nya adalah 192.168.1.12. Dan di sini sudah tampil. Karena di sini sudah login, sebenarnya halaman awalnya itu kita masukin admin sama password. Passwordnya adalah admin dan juga usernya adalah admin dan passwordnya adalah yang tertera pada layar. Baik, selanjutnya yaitu instalasi Wazoo Agent, di mana di sini jika kita belum menginstal Wazoo Agent 4.6, itu kita bisa ke web browser, mengetikkan Wazoo Agent. Nah, di situ kita memilih versinya terlebih dahulu 4.6, dan setelah sudah kita pilih Windows. Kita pilih Windows instalasi. Kemudian jika sudah, kita hubungkan ke putih. Nah, di sini kita masukkan perintah slash var sec, atau kita membuat agen dengan perintah yang tertera pada file, yang nantinya perintah tersebut akan menghasilkan add agent atau menambahkan agentnya, terus nanti akan memunculkan password dari agent tersebut. Kemudian jika sudah, kita matikan untuk menghasilkan keyword dari password tersebut. Dan kemudian kita menggunakan memasukkan ipconfig yang dari Ubuntu server. Nah, tertera pada layar kita sudah mendapatkan password, dan password itu nanti akan kita masukkan ke manajemen IP untuk mengakses Wazoo agentnya. Nah, di sini kita masuk ke
Nah, di sini karena tadi sudah mendapatkan IP dan password-nya, di sini sudah otomatis terisi. Kemudian kita save untuk mendapatkan konfirmasinya. Nah, seperti ini, seperti pada dokumen jika sudah mendapat konfirmasi. Kemudian setelah itu kita menjalankan perintah netstop wazu atau nettar wazu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan layanan wazu tersebut. Nah, di sini start stop wazu itu artinya dia stop. Net stop wazu itu artinya dia menstop layanan dari wajuhnya. Kemudian jika net start wazu itu dia akan mengaktifkan wajuhnya. Nah, kemudian kita akan buka ke web browser untuk mengetahui apakah ini wazuhnya berjalan atau tidak. Nah, seperti tertera pada layar, kami sudah mencoba beberapa kali, tetapi hasilnya tidak terconnected. Nah, hasil pada layarnya seperti yang pada gambar di layar tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Amando Yuviano. Baik, setelah kita mencoba untuk melakukan beberapa usaha terkait Wazu Agent dengan instalasi Wazu Agent, tapi hasilnya masih sama dengan yang kami laksanakan pada saat praktikum, hasilnya masih nihil, kami tidak bisa melakukan instalasi Wazu Agent dengan yang diharapkan, sehingga kami langsung skip saja dengan Wazu Agent-nya, kita langsung masuk kepada Wireshark. Jadi untuk praktikum kali ini kami menggunakan Wireshark itu untuk bertujuannya bisa menganalisa aktivitas jaringan Wireshark. Kemudian yang kedua, kita bisa membuka file aktivitas jaringan pada Wireshark yang ada di Wireshark gitu ya. Jadi perintahnya itu kita akan mencoba mengakses YouTube, kemudian kita lakukan analisis serta menjelaskan aktivitas jaringan yang terjadi ketika kita membuka YouTube. Oke, sekarang ini kita close dulu, kita ulang dari awal. Oke. Nah, untuk pertama kali kita membuka Wireshark, ini banyak adanya lalu lintas jaringan yang terdetek oleh Wireshark ya. Dan ini macam-macam karena saya menggunakan WiFi sebagai protokolnya, maka lalu lintas WiFi-nya terlihat di sini. Ada beberapa source IP serta destinasi dari tujuan jaringannya, dan ada beberapa protokolnya juga, serta panjang datanya juga, serta ada infonya juga. Nah, untuk menganalisis, karena kita tadi belum mencoba untuk mengakses YouTube, sekarang kita mau mencoba untuk mengakses YouTube-nya. Kita mau akses YouTube. Nah, seperti ini. Kemudian kita kan kalau misal seperti ini, kita susah untuk menganalisa bahwa perintah lalu lintas mana atau data lalu lintas mana yang kita mengakses YouTube, sehingga kita butuh bantuan filtering dengan memasukkan komen sebentar, ini ya custom ya. Sekarang ini sudah ada beberapa lalu lintas jaringan yang masuk ke dalam YouTube ya. Jadi seperti ini YouTube.
Coba saya mencoba untuk akses contoh Unila. Oke, ya mungkin terlihat. Coba kita play. Hmm, lagi. Ya mungkin seperti itu. Jadi setelah tampilannya seperti ini, kita bisa melihat bahwa tujuan dari kita bisa membuka Wireshark dan menganalisisnya itu adalah pertama kita lihat dulu, ini source ini merupakan IP IP pengguna ya, IP saya. Nah, destinasinya yaitu adalah IP YouTube, kemudian dengan melalui protokol TLS V13 melakukan client hello ke youtube.com, yang artinya adanya lalu lintas jaringan dari IP 192.168.15 ke 74.125.2491 melalui protokol TLS V1.3. Nah, kemudian kita juga bisa melihat beberapa filtering lainnya dengan cara seperti ini. Nah, kemudian kita bisa melihat contoh tadi di modul kita mengakses vClass. Oke, kita coba akses vClass. Nah, jika di modul tadi ada perintah untuk masuk ke dalam course praktikum KSI, kemudian unduh modul 1 dan 2 ya. Tapi vClass sedang terkendala, sedang down. Ya, mungkin yang bisa saya jelaskan adalah bahwa di sini di Wireshark-nya ada beberapa lalu lintas jaringan yang terdetek, khususnya di sini nih ada vClass Unila. Jadi ini Wireshark dapat menangkap lalu lintas jaringan yang terjadi ya, yang karena saya tadi mengakses vClass, jadi ada source-nya dari ping saya sendiri, destinasinya ada dari IP vClass, lewat protokol yang sama dengan YouTube tadi, dengan panjang data 441 dan melakukan apa? Client hello ke domain ya, domain vClass Unila. Mungkin penjelasan dari segi Wireshark segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf, saya balikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih ya Maju dan teman-teman lainnya yang telah menjelaskan untuk praktikum keamanan sistem informasi percobaan ke-6. Sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.